A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Ibu-ibu rahimakumullah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita kesempatan kehidupan sampai pada hari ini. Kita berada di bulan haram, bulan Rajab, ya, bulan yang istimewa. Banyak hal yang Allah isyaratkan untuk kita bisa mengistimewakan, ya, hal-hal yang diistimewakan oleh Allah, termasuk datangnya bulan haram. Kenapa? Ya, karena Allah itu memberikan sebuah gambaran pola, ya, pola kehidupan yang kalau dilalui oleh manusia maka dia akan mendapatkan peningkatan produktivitas amal yang berefek pada semakin bercahaya, ya, semakin mendapatkan banyak kemudahan, keberuntungan, kelapangan, ya, bahkan keberkahan. Bahkan ulama-ulama menyampaikan kepada kita, ya, kalau kamu kepingin melihat kebaikan dirimu, seberapa tingkat kebaikan dirimu, atau melihat kebaikan orang lain, ya, kepribadian orang lain, maka lihatlah mereka, ya, lihatlah amal-amal mereka di bulan Rajab. Standarisasi yang sederhana itu cukup penting untuk difahami, ya. Allah tuh kepingin setiap manusia itu selalu bisa introspeksi, mengevaluasi diri agar perjalanan di masa depannya itu menjadi perjalanan yang lebih baik. Ibu-ibu rahimakumullah, marilah kita renungi, ya, kita renungi hal-hal yang Allah persiapkan, ya, untuk kita, ya, di bulan Rajab, kemudian Sa'ban, dan puncaknya Ramadan. Ya. Dalam perjalanan kehidupan manusia kita sudah melalui kehidupan dan kita diberhentikan oleh Allah atau diberikan sinyal-sinyal yang kuat, ya. Kita memasuki bulan Rajab, yaitu bulan pembersihan. Setelah itu kita memasuki bulan Sa'ban, yaitu bulan kebaikan, ya. Dan kita akan diberikan kesempatan untuk merasakan atau melalui sebuah masa yang oleh Allah dikatakan ketika kemudian kita bisa efektif dan efisien, ya, bisa lebih baik, ya, amal-amalnya di bulan Ramadan, maka kita pun akan dapati kehidupan yang baru setelahnya. Nah, ibu-ibu, marilah kita lihat apa-apa yang harus kita persiapkan, harus kita tingkatkan. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam kehidupan.
bulan Sa'ban, bulan Rajab ya, itu sebuah perjalanan kehidupan manusia yang Allah berikan peringatan-peringatan ya, agar manusia itu memahami apa-apa yang penting yang harus kita perjalankan, yang harus kita perhatikan, yang harus selalu kita evaluasi, kita pikirkan tumbuh kembangnya. Yang pertama ya, masalah jiwa. Jiwa atau ruh. Seperti kita pahami bersama bahwa kehidupan itu masalah yang berkenaan dengan roh ya, itu hampir 90% ya. Ketika orang makan ya, maka yang dinilai adalah jiwanya, bagaimana dia bersyukur, maka diingatkan dengan sebuah doa, Allahumma barik lana fima rozaqtana faqina adzabannar. Bahwa kita dapati kita makan itu karena Allah memberikan rezeki, agar dengan itu kemudian kita menjadi lurus ya, tidak berpaling ya. Nah, semua ketika kemudian kita tidur ya, kita yang dinilai adalah bagaimana kita bisa mengistirahatkan jiwa kita dalam keadaan bersih ya, dan lain sebagainya. Maka hal yang berkenaan dengan jiwa itu memang menjadi bagian yang besar ya dalam proses kehidupan. Sayangnya manusia itu memang terbelok dengan berbagai iklan, dengan berbagai hal yang dilihatnya, seolah-olah kehidupan itu adalah apa yang bisa dilihat ya, didengarkan ya. Nah, sehingga orientasi dunia pun menjadi semakin tinggi. Ada sebuah kalimat hikmah disampaikan kepada kita, apa? Orang besar, orang yang berjiwa besar, orang yang punya sifat-sifat kesuksesan adalah orang yang lahir dari momen-momen besar, yang lahir dari ujian-ujian besar, yang lahir dari bagian urusan-urusan yang besar. Maka di zaman dulu, ketika ada seruan jihad, orang akan bersegera. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa itu adalah momen yang besar, ya. Kesempatan yang besar. Di sana mereka akan uji nyali, uji strategi ya, dan lain sebagainya. Nah, dalam urusan waktu ya, Allah memberikan momen yang besar, peristiwa yang besar. Yang pertama adalah bulan-bulan haram. Di mana bulan haram, kalau sekarang yang kita lalui bulan Rajab, bulan haram itu adalah bulan di mana manusia harus kembali berhati-hati. Allah ingatkan kepada kita bahwa bekal kehidupan yang sesungguhnya itu adalah kebaikan, amal kita. Tetapi amal yang bersih, ya, amal soleh, amal yang lurus. Yang kemudian ada, kita merasa beramal, ada berzikir, ada berbuat baik, ada menolong orang ya. Tetapi nilainya menjadi kecil. Kenapa? Ya karena tidak bersih. Terbelok oleh niatan-niatan dunia. Maka ada sebuah hadis panjang yang menyampaikan tentang ada seorang yang berilmu dipanggil. Allah sampaikan, untuk apa aku beri engkau ilmu? Maka dia katakan, aku sampaikan ilmu itu agar orang menjadi mengerti dan tunduk kepadamu. Allah mengatakan, kamu bohong. Kamu itu memberikan ilmu agar dianggap orang pinter, dianggap orang ngerti. Nah, sehingga kadang-kadang siapa mereka? Ketika ada orang yang bertanya tidak sesuai, kemudian marah ya, dan lain sebagainya. Dipanggil orang satunya. Aku memberimu harta.
Untuk apa harta itu? Aku berikan harta itu untuk menolong orang, untuk sedekah, ya, untuk infak. Kemudian Allah mengatakan, bohong kamu. Kamu itu melakukan sesuatu agar dianggap dermawan. Maka dia hanya melakukan ketika dilihat orang, mendapatkan bagian berita media yang besar, ya. Dan ketika dia sendirian, tersembunyi, dia tidak melakukannya, ya. Nah, banyak contoh juga yang disampaikan, banyak orang itu bisa melakukan segala sesuatu untuk orang lain, tetapi dia tidak baik untuk keluarganya, ya. Dia tidak dianggap orang yang memperhatikan. Nah, itu bentuk-bentuk yang Allah sampaikan bahwa banyak amal-amal, ya. Orang sampai orang berjihad. Aku berjihad dan aku syahid. Kata Allah, bukan. Kamu itu melakukan banyak pertempuran agar dianggap sebagai pahlawan. Ya, heroik, ya, menjadi hero. Maka kemudian mereka dilempar ke neraka. Peringatan itu diberikan kepada kita agar kita selalu berhati-hati. Selalu berhati-hati. Bahwa amal-amal yang kita lakukan itu setan selalu berkonsentrasi penuh untuk membelokkannya. Maka Allah berikan kepada kita bulan haram itu 4 bulan. Untuk apa? Terus mengadakan evaluasi agar apa-apa yang kita lakukan, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu tidak disertai dengan kejelekan-kejelekan. Ya. Nah, marilah kita perhatikan bagian besar yang kemudian Allah berikan kepada kita agar kita menjadi orang yang selamat, ya, bersih, kuat, ya, dan sebagainya. Masalah roh itu kita suruh apa? Satu, membersihkannya. Membersihkan. Ya, membersihkan. Bagaimana kita membersihkan roh? Ya, sering kita sampaikan hanya satu, lewat dzikir. Mengingat Allah. Mengingat Allah. Bahwa segala sesuatu yang diberikan kepada kita lewat apa saja, apapun bentuknya, itu datangnya dari Allah. Maka kita pun harus mengembalikan, ya, kepada Allah dalam bentuk syukur, dalam bentuk sabar, dalam bentuk tawakal, ya, terhadap semua hal yang terjadi, ya. Sering kita sampaikan dzikir itu bentuknya apa? Ada ibadah. Ada tilawah. Membaca Quran. Ada wirid. Ya, ada wirid. Ada doa. Ya, membersihkan. Maka aktivitas itu memang menjadi aktivitas rutinitas, ya, rutin yang harus kita lakukan. Kita harus punya konsistensi yang tinggi agar sering kita sampaikan kita kemudian diberikan magnet atau garis-garis yang kuat, ya, diberikan rahmat, ya, suasana yang menjadikan kita itu mudah, senang, dan semangat dalam kebaikan. Nah, aktivitas ini dalam bulan Rajab, Sa'ban, Ramadan itu cukup mendominasi. Terus diserukan, ya, dalam 3 bulan itu untuk kita membersihkan jiwa kita, mengingatkan kembali jiwa kita tentang apa-apa yang ditetapkan Allah kepada manusia, ya. Nah, sehingga tidak menimbulkan perasaan ragu. Untuk apa? Untuk berbuat baik, ya. Banyak sekali orang itu kehilangan kehilangan banyak waktu, ya, untuk dunianya, ya. Jadi sehingga aktivitas-aktivitas yang bentuknya, ya, membersihkan jiwa itu
kemudian terlalaikan. Ya. Sampai dalam konteks saking pentingnya, dalam berbagai bentuk amal itu ulama itu meringkas. Beliau mengatakan, jagalah amal di 4 waktu. Ya, sebelum subuh, sesudah subuh, sebelum maghrib, sesudah maghrib. Itu pun diringkas lagi. Kalau sampai kamu tidak bisa menyempurnakan dan memenuhi, maka jangan pernah tinggalkan amal pagi. Sebelum subuh dan sesudah subuh. Kenapa? Karena amal pagi itu akan memberikan sebuah ciri khas, ya. Orang yang kehilangan amal pagi, maka hidupnya akan menuju pada kefakiran, kurang waktu, kurang suasana, kurang bahagia, kurang duit, ya, macam-macam. Tidak pernah bisa menyelesaikan, apalagi menyempurnakan tugas dan kewajiban yang diberikan kepadanya. Apa konotasinya? Orang yang kemudian tidak amanah, tidak bisa menyelesaikan tugas-tugas dengan urutan prioritas yang penting, sampai kemudian tugas-tugas yang harian biasa, gitu ya. Maka dia tidak akan mendapatkan penyempurnaan, ya. Dia tidak akan diikuti, ya, ya, oleh hal-hal yang menyenangkan, gitu ya. Nah, sampai dikatakan barang siapa seseorang itu berkonsentrasi untuk menyempurnakan kewajiban, maka dia akan dimadui. Yaitu dibuat amal-amalnya itu disukai orang lain, tidak pernah berbenturan, dan kemudian diakhirkan dalam keadaan beramal soleh, ya. Nah, itu ada sebuah contoh, ya, tentang dzikir ini. Ada sebuah contoh. Ada seorang ibu itu bertanya kepada saya, Bu Diah, bagaimana bagaimana kita itu bisa membayar hutang. Ya. Saya bilang, orang itu kalau diuji, ya, itu salah satu sebabnya adalah kesalahan, maksiat. Ya. Maka semua ujian pasti ulama menyarankan yang pertama apa? Istighfar. Dzikirnya itu apa? Istighfar. Ya, mengakui kesalahan, memohon ampun. Ya. Apalagi kalau di bulan Rajab, ya, banyak sekali kemudian disarankan, bahkan sebelum meminta, sebelum kita berzikir, kita disuruh untuk memohon ampun. Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Itu untuk menunjukkan bahwa bagaimana kita memproses kehidupan kita lebih baik, ya. Itu yang memang harus pembersihan. Nah, tapi sayangnya, tadi kadang saya sudah beristighfar, tapi kok tidak datang, ya, rezeki untuk menyelesaikan hutang. Nah, kita itu kadang-kadang tidak mengingat Allah, yang diingat itu hutangnya. Sampai semakin lama kita tuh beristighfar, kita semakin jengkel. Nah, aku tuh harus beristighfar berapa kali? Ya kan harus jelas. Nah, kalau tidak jelas aku beristighfar berapa, kemudian tidak terjadi apa-apa begini, itu kan ya tambah susah, gitu. Orang yang tidak konsentrasi kepada mengingat Allah, dia hanya mengingat, ya, hal-hal yang harus dia dapatkan, itu makin jauh. Ya, jadi sekali lagi mengingat Allah. Kedua, orang berhutang itu, ya, yang kedua, ya, itu jangan membeli barang baru. Kenapa? Ya karena kita harus mencicil hutang itu. Ya, jangan membeli barang baru. Karena itu untuk menunjukkan niatan kita bahwa kita memang sungguh-sungguh kepengen melunasi hutang. Ada seorang ibu bertanya, Bu Diah, saya itu suami saya meninggal dan saya ditinggali hutang. Bagaimana? Ya. Saya tanya, jenengan tahu kenapa jenengan ditinggali hutang? Saya bilang,
Kenapa Bu? Ya Allah pengen memberkahkan dari itu. Ya. Dengan cara apa? Mencicil. Dicicil. Bagaimana cara memberkahkannya? Seberapa banyak yang kita keluarkan untuk mencicil, dari situlah oleh Allah dilipatkan. Itu. Ya. Jadi memang Allah menguji. Menguji apa? Rasa tanggung jawab kita. Nah, gitu ya. Sehingga kemudian kita tambahkan kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan. Nah, semoga kemudian Allah memberikan kemudahan. Ya. Kemudian beliau bertanya, ada tidak lembaga yang minjemi uang tanpa tambahan, ya, bisa dicicil santai dan lain sebagainya? Setahu saya tidak ada, ya kan? Ya karena begitu. Itu prosesnya, itu ujian-ujian yang ada itu memang Allah kepengen kita memproses ya lebih dekat ya, itu berzikir, mengingat Allah ya. Karena ini menjadi bagian yang cukup penting, banyak sekali ya dalam proses kehidupan manusia itu. Ada yang berbekal yang paling sederhana ya, dia kalau dalam bahasa-bahasa di pesantren ya, dia punya amalan tirakat. Menyiapkan modal kehidupannya itu. Dia terlahir dengan ketetapan miskin. Sakit-sakitan. Punya anak laki-laki 5. Nah, bagaimana kemudian dia mengupayakan agar suasana jiwanya itu menjadi ringan ya, dan kemudian Allah memberikan pertolongan. Dia bilang dia bisanya baca Al-Fatihah dan senang sama surah Al-Fatihah itu. Maka beliau baca berulang-ulang setiap harinya ya. Senang benar. Saya kalau membaca Al-Fatihah tidak bisa berhenti dan berulang. Dan ternyata zikir ya, wiritan Al-Fatihah yang dilakukan dengan senang hati setiap hari dilakukan ya, sampai menjadi bagian menu kehidupan sehari. Itu yang kemudian menolong kehidupannya. 5 anaknya itu sarjana. Bahkan banyak yang hafid dan kemudian hidup menjaga masjid sambil kemudian bekerja. Itu luar biasa. Ada seorang yang juga meyakini kebersihan roh itu menjadi bagian ya. Beliau suka baca Quran. Setiap kali menghatamkan Quran, maka dia doakan putranya. Putranya 12. Begitu sampai kemudian anak-anaknya menikah, itu pun tidak berhenti. Dia memberikan andil modal sokongan kepada putra-putrinya. Itu dengan selalu membaca Quran dan menghatamkannya. Ini bapaknya dan ibunya dibagi. Maka ketika kemudian dia silaturahim kepada anak-anaknya, batasannya apa di rumah anaknya? Sampai khatam. Kemudian dia berdoa, dia wakafkan, ya, dia sedekahkan amal membaca Quran itu. Alhamdulillah, ya, kehidupan putra-putrinya menjadi kehidupan yang penuh dengan kemudahan. Ya itu tadi, itu orang yang kemudian membersihkan jiwanya, yaitu tidak ragu, tidak pernah khawatir, dia bergantung kepada Allah. Nah kemudian yang kedua, ya, menguatkan, mengokohkan jiwa. Dengan apa? Ya, menghadapi ujian. Menghadapi ujian-ujian. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah. Itu rahasia besar ujian. Kenapa? Ada orang itu yang zikirnya banyak, wiridnya banyak, ya. Tetapi jiwanya rapuh. Kalau dihantam sebuah masalah, maka dia menangis.
Ya, nek cara Jawane itu nelongso ya. Kemudian ada bersit-bersitan kecewa dan sebagainya, walaupun dia makanya kemudian terus ambruk ya. Ada yang sekarang menerangkan ilmu tentang pengaruh ya, pengaruh jiwa. Ada orang yang memang punya rasa dendam, jengkel ya. Maka itu tidak mempengaruhi psikosomatik ya, tapi fisiosomatik. Jadi tubuhnya kena. Ya. Kenapa? Karena kemudian ya banyak hal ya. Itu secara medis sudah dibuktikan ya, bahwa ketika kemudian Allah itu memberikan ujian, itu maksudnya harus menguatkan, mengokohkan. Maka dulu dalam real saya sampaikan, kalau datang takdir kepadamu, maka bersabarlah, hadapilah. Karena apa? Dengan itu kita akan ditumbuh kembangkan. Gitu. Kalau takdirnya sudah datang, kita sakit ya dihadapi. Ya. Kita kebetulan Allah tunda rezeki kita ya dihadapi. Ya, ya, dan lain sebagainya. Faktanya ya ada orang yang digariskan menjadi pemulung. Itu ketetapan yang harus diterima. Dihadapi, dia tetap jadi pemulung. Dia berusaha nabung dan Allah ijabahkan. Tabungan yang sehari 3.000 itu bisa mengangkat kesempurnaan agamanya menuju Baitullah. Ya. Bukan mendapatkan haji gratis, enggak. Tidak. Dihadapi. Ya. Dihadapi. Jangan lari dari ujian. Kenapa? Karena itu satu-satunya hal yang kemudian akan menumbuh kembangkan jiwa kita. Tadi dikatakan orang besar, orang sukses itu lahir dari momen-momen yang besar. Ujian-ujian yang besar. Ya. Kalau kita berusaha menghindari terus. Ya, kita lihat masuk rumah jengkel, rumah kok yang ngerjakan aku sendiri. Asal masuk rumah mending keluar lagi. Nanti biar dibersihkan orang, tidak selesai-selesai. Ya, karena ternyata itu yang kemudian akan mengembangkan kehidupan kita. Menjadi teliti, ya, menjadi disiplin gitu. Nah, bagaimana cara kita menghadapi ujian? Menghadapi ujian itu harus sampai nampak. Nampak dalam fisik. Agar orang itu memahami apa arti sabar. Apa arti syukur, itu semua harus nampak dalam fisik. Ya. Nampak dalam fisik itu bentuknya apa? Satu, ekspresi. Ya, ekspresi. Jadi orang itu ya, jangan sakarepku. Aku memang orangnya nggak bisa senyum, nggak boleh, nggak boleh. Itu berpengaruh pada jiwa, bahkan pada kerusakan faal tubuh. Ya. Nah, Allah sampaikan kita diajari bagaimana kita menghadapi ujian. Ekspresinya bagaimana? Bermuka berseri. Bermuka berseri. Lapang dada. Lapang dada. Ya, kalau kita itu nggak bisa senyum lebar, ya senyum lebar ya minimal tetap tersenyum walaupun tipis. Jangan sampai kemudian begini, ya. Itu bermuka berseri. Ya menerima. Oh ya memang. Itu yang harus saya lakukan, saya hadapi, ya. Kenapa? Karena ini akan mendapatkan ya ekspresi bermuka berseri ini akan dibangunkan. Jalan yang mudah, jalan yang mudah dibangunkan. Dibangunkan itu sebelum kita melalui itu sudah dipersiapkan oleh Allah. Jalan yang mudah untuk apa? Ibadah. Muamalah.
dan untuk menegakkan risalah. Kita belajar Quran, membaca Quran, mengajarkan kembali itu menegakkan risalah. Ya, kita berada di majelis itu menegakkan risalah, menghidupkan majelis. Ya, jangan mengacaukan majelis, menghidupkan majelis. Ya, ibadah dibangunkan jalan yang mudah. Pernah lihat tidak? Ada orang itu ya sederhana, tidak terlihat keren, tapi semua bisa dilakukan. Dia punya prinsip setiap amal punya waktu itu terlaksana dengan baik. Ada orang yang milih-milih apa baca Quran dulu, apa wirid dulu, apa ini, dan tidak dilakukan semua. Ya, tidak dilakukan semua. Dia tidak punya konsistensi di dalam amal. Ya, melakukan amal ya dengan disiplin yang kuat. Nah, itu. Ya, ibadah. Kenapa? Hasil orang yang punya konsistensi ibadah yang kuat itu hasilnya rahmat. Tidak sekedar untuk dirinya, mewarnai keluarga. Rahmat itu apa? Diberi suasana yang menjadi mudah. Ya. Menjadi mudah, senang dan semangat. Ya. Maka tuntas semua. Ya. Pagi dia harus wirid Quran, dia harus maksurat, semua dilakukan dengan baik. Ada orang bertanya, kamu tuh amal pagi sore kayak kemarin yang diterangkan Budia. Alhamdulillah iso. Ya Allah, aku urung iso. Soalnya nek pagi itu ribet banget gitu. Tidak pernah bisa. Bahkan kemudian ada yang berkesimpulan Budia kayaknya tidak bisa deh kalau ibu-ibu tuh harus amal pagi. Maka saya bilang lah, apa saya itu termasuk bapak-bapak, ya kan? Upaya dibangunkan ya jalan yang mudah itu salah satunya kita selalu berekspresi yang baik. Ya, gitu. Muamalah itu kita berinteraksi, berbuat baik dengan orang lain, itu namanya muamalah. Orang lain, banyak orang. Maka saya sering sarankan, kalau kita berbuat baik itu dicatat. Ya. Tetangga semua dikasih, dicatat. Untuk apa? Ya untuk saksi nanti kebaikan kita. Ya. Jadi kenapa dicatat ya? Kadang-kadang nek lupa ya, nanti kita akan dipersaksikan di hari akhir itu apakah ini orang baik, ditanyakan pada keluarganya. Ya dia baik, dia suka memberikan kebaikan pada saya. Ditanyakan kepada tetangganya. Apakah ini orang baik? Ya, nggak ada satu. Ya dia baik, tapi saya tidak pernah diberi, lupa. Jadi masalah itu nanti. Dan lagi kita belajar begini. Kita punya tabungan biar bombong. Kita buka-buka. Oh alhamdulillah sudah bisa berbuat baik yang banyak. Oh, kemudian kepengen menambah dan sebagainya. Dan ketika kemudian kita mengalami sesuatu yang buruk, yang seolah-olah tidak ada yang bisa menolong, ya, maka amalmu kepada keluargamu, kepada kerabat, kepada tetangga, itu cukup banyak membantu. Maka katakanlah, ya Allah, kalau engkau terima amal-amal ini, maka mudahkanlah urusanku. Mudahkanlah aku membayar hutang, mudahkanlah aku bergaul, mudahkanlah semua. Bisa dipakai tawasul. Nah kita tuh kalau ditanya gimana sudah berbuat baik sama tangga, ya insya Allah. Kalimat insya Allah itu catatannya 2 orang yang dilakukan terus berhenti. Ya entah malas, entah lupa, tidak terprogram dengan baik. Ya, nah itu muamalah. Kenapa? Karena ini dapatnya berkah, barokah, kebaikan yang banyak. Maka sering saya sampaikan, ada orang itu di rumah saja, tidak kerja, tapi rumahnya juga tidak beres. Amalnya juga keteteran semua. Sebabnya apa? Kurang berbuat baik kepada orang lain. Ya. Nah itu yang perlu selalu kita dibuatkan jalan mudah. Kalau jalannya nggak mudah, terus kita itu arep ngasih orang gitu ya. Malas metung, malas ini, kemudian barangnya bosok dan lain sebagainya ya.
Dulu saya sampaikan ada seorang miskin. Dia kepingin setiap hari berbuat baik. Maka dia berazam untuk sedekah. Karena menurut pengamatan dia setiap hari itu ya dia dapat rezeki. Ya kalau dapat roti 3 arisan dikasihkan 1 terus setiap hari. Dan akhirnya dia itu dimatikan dalam keadaan wangi. Ya. Sampai kemudian yang memandikan mayat itu mengatakan ini orang siapa? Bagaimana dia bisa mendapatkan karunia sebesar ini? Selama memandikan mayat, baru kali ini saya bertemu mayat yang harum sekali. Orang tidak tahu, kenapa? Karena dia orang biasa. Ternyata sampai yang mensucikan itu menyampaikan kepada Allah, ya Allah, berikan aku cerita. Dan Allah ijabahkan apa? Mimpi bertemu dengan orang itu. Siapa kamu? Aku wanita biasa. Apa yang kamu lakukan sehingga kamu mendapatkan karunia? Aku melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah. Satu hal, aku berazam, aku kepingin selalu bersedekah. Ya, dan Allah mudahkan. Itu. Ya, dibangunkan jalan yang mudah. Ya, kemudian menegakkan risalah tadi. Bagaimana kita menghidupkan majelis, bagaimana kita belajar Al-Quran, membacanya, mengajarkannya. Ya, ini mendapatkan jaminan. Jaminan. Ya, mendapatkan jaminan. Jaminan apa? Jaminan ditutup kesalahannya, ya, dan diperbaiki kehidupannya terus-menerus. Sampai pada taraf rezekinya. Nah, ya. Kemudian yang kedua, tadi pertama, yang kedua, ya, yang kedua, lisan. Lisan. Ya. Jadi orang diuji itu suruh jaga itu, satu ekspresi lisan. Lisan yang apa? Lisan yang benar. Lisan yang benar. Lisan yang baik. Ya. Lisan yang berhikmah. Ya. Oleh Allah diberikan garis keberuntungan. Kenapa masalah lisan ini penting? Ya, sampai Allah membuatkan berbagai agenda agar manusia bisa menahan lisannya. Ya karena nyangkut keberuntungan. Orang hidup tidak pakai keberuntungan itu hidupnya susah, berat, ya susah, berat. Ya. Nah sehingga apa namanya? Ya misalnya ada orang yang kepingin apa ya, sederhana saja orang yang tidak beruntung. Dan tidak usah masak, nanti kita beli nasi pecel, warungnya tutup, ganti soto, sotonya tutup, itu sederhana saja, kurang beruntung gitu. Ya, orang yang beruntung itu yang mendapatkan sesuatu, ya, di luar dugaan, di luar bayangannya. Ya. Ada seorang ibu yang punya putra laki-laki, semua ya ada berapa ya, 5 apa 6. Anak yang nomor 4 itu dari kecil namanya nggak bagus. SD, SMP, SMA baru berkembang. Dan ternyata masuk Undip. Ya. Itu sebuah hal yang luar biasa semua. Wah bisa masuk Undip, wah beruntung sekali itu. Apa kata ibunya? Anak ini lesannya bagus. Nggak pernah bantah. Nggak pernah ngomong kasar sama ibunya. Nurut. Jam-jam berzikir, yang misalnya habis maghrib, habis subuh, maka dia berzikir. Kalau kehidupan kita itu sangat berat, tidak mendapatkan lipatan keberuntungan yang besar, itu mungkin salah satu persoalannya ada di lisan. Apalagi kalau diuji, wes nesu gitu. Serangnya wangi kan, diuji. Lisan itu bisa jadi dia kalau ngomong ketus, ndak enak, atau diam. Ya, ditanya oleh ibu ditanya bapaknya, udah masak mah? Ya, ada pergi ya mah? Kita padahal ada yang heboh, pergi dulu ya. Oh iya, selamat jalan, semoga selamat. Ada yang heboh,
memperlihatkan ekspresi yang mendorong semangat. Ya, lisan, hati-hati. Nah, atau dikirnya kurang bagus, atau malah tidak ada. Ada orang dikirnya tidak bagus ya. Seperti saya katakan habis sholat, subhanallah, subhanallah, sono, alhamdulillah, gitu. Dikirnya nggak bagus. Tidak punya konsistensi yang baik. Baca Qur'annya juga begitu. Ya. Maka kemudian ya tadi, yang dicabut oleh Allah dikurangi keberuntungannya. Kerja boleh, banyak orang yang kerja jatuh bangun. Itu pemulung bisa naik haji itu jelas beruntung. Banyak orang bisa nabung, sehari 3.000 bisa, sangat bisa. Orang anak-anak aja sanggupnya 5.000 ya kan. Tapi tidak beruntung. Ya. Sehingga tidak bisa mengumpulkan untuk menggapai kemuliaan. Nah, ya. Kemudian yang terakhir, ya, yang nomor 3 itu giat beramal, semangat beramal. Saya sering bilang sama ibu-ibu, saya seneng pakai bahasa Jawa, seneng gawean, ya, seneng gawean, seneng tugas. Berseri-seri dia kalau mendapatkan tugas. Ini apa? Dia akan mendapatkan, diberi banyak peluang. Banyak peluang. Nggak usah ngantri, cari kerja nggak usah ngantri yang panjang. Banyak peluang. Ya. Maka 3 hal inilah yang kemudian akan menjadi bagian yang perlu kita perhatikan, dan Allah menolong kita bagaimana kita melatih 3 hal itu agar mendapatkan bagian yang lebih besar dalam kehidupan kita, itu lewat ujian-ujian dan semakin diperberat ya agar mendapatkan bagian yang ya lebih banyak. Ya. Kedua, masalah yang harus diperhatikan itu ya itu nomor 1, sini nomor 2 ya. Apa? Masalah pemikiran. Pemikiran. Orang itu banyak terjebak di sana. Ya, banyak terjebak di sana. Ya, dia ibadah, ya dia melakukan kebaikan, tapi pemikirannya kemana-mana. Maka masih ada yang memakai, nek bagi saya hidup itu kecil dimanja, besar kaya raya, mati masuk surga, misalnya gitu. Ya. Itu judul sinetron itu ya. Kenapa enggak bakalan terjadi seperti itu? Kenapa? Tadi orang yang besar, orang yang sukses itu orang yang akan dihadapkan pada banyak ujian. Agar apa? Agar tangguh, tahan uji. Ya. Maka tadi ketika pemikirannya pokoknya aku tuh mau kalau tidak berat. Tidak banyak ujiannya, itu bukan orang yang sukses. Orang yang tidak bakat mendapatkan banyak keberuntungan dan kelapangan. Ya, maka dalam pemikiran itu kita harus selalu menambah ilmu. Ya, agar menjadi mudah dan memudahkan. Untuk berbuat baik, ya, untuk berbuat baik. Yang kedua, ya, memaknai ilmu sehingga mendapat hikmah. Hikmah itu apa? Ya, hikmah itu ya punya pilihan amal yang tepat. Jadi amal yang dipilih itu amal yang kemudian meningkatkan.
suasana hatinya, meningkatkan produktivitas amal ya, dan lain sebagainya. Ya. Kemudian yang ketiga di sini ya, mempunyai amal unggulan. Apa itu amal unggulan? Amal unggulan itu yang pertama, amal yang punya dampak kebaikan. Ya. Jadi jangan sampai kemudian kita itu beramal habis itu marah ya. Kan masih begitu ya. Orang yang suka marah itu karena gaweannya banyak, kerjaannya banyak. Padahal amalnya banyak itu. Tetapi karena cara berpikirnya merasa dianiaya, merasa didolimi, merasa dia yang kerja sendiri gitu ya. Sehingga banyak amal, malah marahnya tambah banyak. Sehingga nilainya terkurang. Ya, nilainya terkurang. Maka carilah amal ya yang dengan itu kemudian memberikan kebaikan kepada diri kita. Maka harus dilatih ya. Kita entah kemudian kita baca Quran, entah wirid, entah mendoakan orang lain ya, pelan-pelan yang menjadikan kita itu senang, bahagia, menambah amal. Seperti saya katakan tadi, kenapa kebaikan itu disuruh nyatat? Bukan agar sombong nanti dimasukkan status, bukan. Tetapi memberikan dorongan kepada kita, ternyata kita bisa melakukan banyak amal. Ya, gitu. Kemudian yang kedua, amal unggulan itu amal yang memberikan dampak manfaat bagi orang lain. Orang banyak. Jadi kita harus memikirkan bagaimana kita melakukan sesuatu ya yang memberikan dampak kemanfaatan. Sebenarnya yang paling tidak membawa tenaga dan tidak ada modal itu mendoakan orang lain. Tapi itu juga tidak gampang. Ya. Karena kemudian kita merasa wah sudah mendoakan ini, harus dilatih ya. Atau kemudian membimbing seseorang, menyekolahkan seseorang sampai lulus dan lain sebagainya. Ambil saja yang kemudian bisa menjadi amalan unggulan. Ya, dulu sudah saya ceritakan ada seorang pengusaha itu mengatakan begini, saya itu selalu melihat ketika ada sebuah keluarga yang diberikan kemuliaan, diberikan banyak kelapangan, kemudahan untuk kebaikan, pasti dia punya amal unggulan. Nah, salah satu amal unggulan yang saya rasakan juga itu ada seorang ibu yang suka menyiapkan sarapan untuk orang-orang yang lewat di depan rumahnya. Maka pagi-pagi dia nyapu ya, ketemu tukang sampah, ketemu orang yang jualan pagi-pagi kulaan. Dia katakan, "Udah sarapan belum?" "Belum, Bu." "Ayo sini sarapan." Kata pengusaha itu, dan salah satu langganan sarapan di situ tuh saya, kata dia. Karena saya termasuk keluarga yang miskin. Ya. Makan 3 kali itu sebuah kemewahan. Ya. Maka kemudian saya rasakan, oh ternyata orang tuh bisa hidup terlihat sangat nyaman, ya. Terlihat oleh Allah diangkat kemuliaannya. Itu karena amal-amalan unggulan yang dia pilih. Nah, jadi marilah kita coba di bulan Rajab ini meneliti apa yang bisa kita lakukan. Nanti kita kemudian mempraktekkan di bulan ditambah ya di bulan Sya'ban itu kebaikan-kebaikan itu sudah benar-benar karena Allah. Dia kepingin memberikan kemanfaatan dan puncaknya di bulan Ramadan itu kita bisa mau nambah amal-amal yang lebih banyak sehingga akan bahkan mempengaruhi kehidupan kita sampai setahun yang akan datang. Bahkan kemudian merubah ya pola proses kehidupan kita, amal kita, kebaikan kita ya, dan mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kekuatan ya, mempertemukan kita dengan kebaikan dan orang baik ya, sehingga itu akan sangat membantu
dalam proses kita mengisi ya. Proses mengisi mengisi ulang, menata ulang ya proses kehidupan kita, sehingga kita berharap insya Allah setelah Ramadan kita dapati diri kita, keluarga kita, masyarakat kita menjadi lebih baik ya, terjaga dan terjamin. Begitu ibu-ibu mungkin yang bisa kita lakukan ya, mudah-mudahan kita berharap bersama untuk selalu bisa saling mendoakan, saling membimbing, saling memberikan fasilitas kebaikan agar kita bisa mendapatkan rahmat ya, dan berkah yang melimpah dari di bulan-bulan yang istimewa ini. Mari kita tutup dengan doa. Ilaha diniyah wa fi ridhoillah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdas syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukaffi'u mazida. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ihwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fi jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa afaindal hisab. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka sabata fil amrina wa nas'aluka azimata rusdi wa nas'aluka syukra ni'mataka wa husna ibadatika wa nas'aluka lisanan shadiqan wa qalban salima wa khuluqan mustaqima wa na'udzubika min syarri ma ta'lam wa nas'aluka min khairi ma ta'lam wa nastaghfiruka mimma ta'lam innaka antal alamul ghuyub. Allahumma ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina. Allahumma ja'alna mafatihal khair wa maghliqa syarri fi kulli zaman wa makan wa ma'akul insan. Allahumma ja'alna minal ladina idza ahsanu istabshiru wa idza sa'u istaghfaru. Allahumma ja'alna fi musibatina ajran katsira wa sabran wa rahmah wa hikmah wa barakah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhaqqu bi rabbik wa takunana minal tarim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.